Halo guys, jumpa lagi bersama saya Riki Wahyu Gumilang dari Divisi Marketing. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara komplainan pelanggan yang baik dan benar itu. Untuk pengertian komplain pelanggan sendiri merupakan feedback yang diberikan oleh pelanggan dalam bentuk keluhan kepada perusahaan akibat rasa kurang puas terhadap pelayanan dan dari segi bangunannya. Secara umum ada banyak jenis dari komplain pelanggan yang sering terjadi, mulai dari produk yang kita tawarkan ataupun bangunan dan tentang pelayanan kita. Dalam menghadapi komplain pelanggan harus diatasi dengan bijak, jika tidak potensi kehilangan pelanggan yang semakin besar. Ada banyak komplain pelanggan. Yang pertama itu kualitas produk yang kurang baik, pelayanan kita yang kurang memuaskan, masalah pada pengiriman, atau komplain berulang kali terhadap bangunan yang telah ada. Terus komunikasi kita yang tidak jelas, apa yang kita sampaikan terhadap konsumen. Nah, cara mengatasinya bagaimana sih agar pelanggan itu merasa puas terhadap kita? Jadi cara mengatasi komplainan customer yang tidak sembarangan, akan tetapi harus sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan. Berikut cara mengatasi komplain pelanggan yang bijak yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama, dengarkan baik-baik keluhan pelanggan. Nah, di sini sebelum menjelaskan penyebab dan memberikan solusi, berilah waktu kepada pelanggan untuk menceritakan keluhan dialaminya. Customer service yang menerima komplain pelanggan harus bisa pendengar yang baik. Dengan cara seperti ini, pelanggan akan merasa lebih nyaman serta perusahaan juga bisa menemukan inti keluhan dari pelanggan yang tepat. Memang tidak nyaman rasanya mendengar keluhan pelanggan, terlebih jika keluhan disampaikan dengan baik ataupun tidak baik. Namun demi keberlangsungan usaha Anda, lebarkan telinga lebih banyak mendengar pelanggan tersebut ya. Terus tunjukkan empati kita. Cara menangani komplain pelanggan berikutnya adalah dengan merespon keluhan menggunakan kalimat yang menunjukkan rasa empati. Anda bisa memulai dengan memberikan ungkapan permintaan maaf dan menjelaskan penyebabnya. Setelah itu kita berusaha memberikan solusi yang baik untuk pelanggan. Ucapkan juga terima kasih karena sudah menggunakan produk ataupun sudah membeli produk kita perumahan, dan memberikan ulasan terhadap pelayanan kita juga. Contohnya sopan dan penuh empati. Jadi konsumen itu merasa lebih nyaman kalau kita benar-benar sopan dan penuh dengan empati ya. Terus yang selanjutnya, gali keluhan lebih dalam. Nah, di sini agar bisa merespon keluhan pelanggan dengan tepat, ada baiknya ajukan beberapa pertanyaan agar bisa mengetahui inti permasalahan dengan lebih mendalam. Jadi di sini kita gali keluhan dari konsumen itu, komplainnya seperti apa. Dengan begitu nanti akan lebih mudah untuk memberikan solusi pemecahan masalah yang lebih tepat. Nah, makanya kita gali dulu untuk komplainan dari konsumen ini, sejauh mana sih komplainannya, seperti itu ya. Dan selanjutnya memberikan solusi yang terbaik. Jadi setelah mengetahui penyebab kenapa pelanggan melakukan komplain, maka langkah selanjutnya adalah memberikan solusi yang terbaik gitu loh. Pastikan solusi yang kita berikan tidak bertentangan dengan keinginan pelanggan, karena bisa menimbulkan kekecewaan. Nah, jangan sampai pelanggan kita yang udah beli rumah itu menimbulkan rasa kecewa terhadap kita. Namun jangan lupa untuk tetap menyesuaikan dengan kondisi
dan kemampuan bisnis. Ya, jadi agar tetap seimbang. Jadi kita punya konsumen itu lebih baik kita dijaga silaturahminya seperti itu ya, agar kita tidak kehilangan customer yang sudah akad kredit. Ya, itu sangat penting buat kita. Kenapa? Karena bisa dijadikan sebagai ambasador kita. Ya. Terus yang selanjutnya itu tangani komplain dengan cepat. Jadi nggak usah takut terhadap komplainan customer kita ya. Kita harus tanganin komplain dengan cepat. Nah, itu salah satu kunci kepuasan dari pelanggan ya. Jika perusahaan bisa menangani komplain pelanggan dengan cepat dan tepat, terlebih untuk menghadapi pelanggan yang tidak sabar, Anda harus segera menangani komplain dengan cepat. Nah, mereka akan merasa lebih dihargai dan merasa tersanjung dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan maupun terhadap marketing. Dengan cara seperti ini, citra perusahaan yang tidak akan mudah rusak, dan meskipun ada beberapa pelanggan yang menyampaikan keluhan, jadi keluhan pelanggan kita gak apa-apa, keluhan dari pelanggan kita masukin aja, nanti kita cari solusinya, permasalahannya seperti apa, seperti itu ya. Pelanggan merupakan bagian terpenting dalam sebuah bisnis seperti properti ini ya. Jadi kita punya pelanggan tetap dijaga, jangan sampai merasa pelanggan itu tidak puas terhadap kita, nanti bisa-bisa pelanggan itu kabur ya. Maksudnya kabur itu nyari marketing lain, seperti itu ya. Maka dari itu kita harus tahu cara menangani komplain pelanggan dengan tepat. Nah itu ya, supaya pelanggan tetap setiap pada pemilihan produk kita. Nah itu balik lagi, nanti pelanggan itu bisa dijadikan ambasador ya. Jika tidak, pelanggan bisa merasa kecewa. Nah itu ya, jangan sampai ya. Dan meninggalkan produk properti yang kita tawarkan, seperti itu ya. Jangan sampai kita kehilangan customer yang seperti itu. Oke, jadi itulah pembahasan dari saya, bagaimana cara menghadapi customer yang komplain seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya udah saya jelasin itu. Sampai jumpa di waktu selanjutnya. See you the next time. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.